Udah, lebih baik sekarang mendingan kamu jujur aja sama Kiblat perasaanmu. Kalau kamu sebenarnya nggak cinta sama Kiblat, tapi kamu cinta sama aku. Ayo, ayo ngomong sama Kiblat. Bisa jujur? Kamu nggak perlu ngeceritain apapun itu sama Kiblat. Lebih baik sekarang kamu pergi, karena aku mau ngobrol sama Kiblat. Tunggu, Talia. Apakah benar semua yang dikatakan oleh Arga? Apa dia adalah Arga mantan tunangan kamu? Dan selama ini kamu nggak pernah berkata jujur kepadaku? Jawab, Talia. Kiblat, aku bisa jelasin semuanya. Kamu jangan salah paham. Aku aja baru ketemu sama Arga hari ini, jadi aku belum sempat untuk jujur sama kamu. Tunggu. Kamu emang belum sempat jujur atau emang kamu nggak mau jujur? Jawab, Talia. Jawab. Ayo, Talia. Jawab dong. Oke, kamu nggak bisa jawab. Kiblat tunggu dulu, dengerin Talia. penjelasan aku, Kiblat. Talia, stop. Udah, lebih baik sekarang mendingan kamu jujur aja sama Kiblat perasaanmu. Kalau kamu sebenarnya nggak cinta sama Kiblat, tapi kamu cinta sama aku. Ayo, ayo ngomong sama Kiblat. Bisa jujur? Suara siapa itu? Oh, sepertinya santri. Terkadang santri suka lalu lalang di sini. Mungkin kepleset ya, Mas ya. Duduk. Ayo, Mas Kiblat. Berarti Mas Kiblat ini beruntung sekali ya bisa menikah dengan Mbak Talia. Hampir aja ketahuan. Aku harus nyelidikin dulu apa maksud Arga pura-pura nggak kenal sama aku. Dan nyari waktu yang tepat buat jujur ke Kiblat soal semua ini. Sosok perempuan yang cantik, pintar, dan saya yakin pasti Mbak Talia juga perempuan yang baik. Terima kasih sudah memuji istri saya. Tapi sebelumnya saya minta maaf loh nih ya kalau saya belum bisa bercerita banyak karena menurut saya pernikahan itu adalah ranah pribadi. Terus saya juga penasaran ini, Mas. Dari tadi Anda bertanya-tanya soal Talia, apakah sebelumnya Anda sudah mengenal Talia? Mas Kiblat jangan terlalu berpikir kejauhan. Saya takut juga Mas Kiblat salah paham. Nggak ada apa-apa kok. Ya sudah, kalau gitu saya pamit pulang. Saya antar. Nggak apa-apa, Mas Kiblat. Aman, saya sendiri aja ke sana. Nanti nyasar loh. Nggak, saya udah hafal kok. Aman. Ya, saya pamit. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiblat, maafin aku ya. Karena aku belum bisa jujur ke kamu soal Arga. Aku nggak ada niatan mau macem-macem sama Arga. Tapi aku harus lidikin apa maksud Arga sampai bohong di depan kita. Mas Arga. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oke. Sebenarnya apa tujuan kamu, Mas? Kenapa kamu pura-pura gak kenal sama aku dan cari tahu pernikahan aku di depan suami aku? Berarti kamu nguping pembicaraan aku. Gini, Talia. Sampai di tahap ini sekarang,
Aku masih kaget sama semuanya, sama hidup aku sekarang. Tiba-tiba aku nemuin kamu udah menikah sama orang lain. Ya aku memang pengen cari tahu. Aku butuh tahu apa aja sih yang terjadi sama hidup aku selama aku nggak ada. Gitu. Terus masalah kiblat. Aku masih menjaga semuanya. Aku butuh menjaga semua silaturahmi kita. Aku akan sering ada di pesantren ini untuk bantu pesantren ini. Soal kesehatan santri-santri dan semuanya. Aku juga pengen menjaga silaturahmi aku. Ke kiblat, ke kiai. Maaf Mas, tapi aku harus tetap jujur sama kiblat. Aku nggak mungkin nyembunyiin sesuatu sama suami aku. Kalau kamu ngerasa kamu nggak mau merahasiakan, nggak apa-apa. Itu pilihan kamu. Aku dukung. Tapi aku janji sama kamu. Kalau kamu butuh apapun, kamu butuh aku. Bilang sama aku pasti bantu. Kalau kamu bantu aku untuk gak ikut campur urusan aku. Bantu aku dengan gak cari tahu soal aku, apalagi di depan suami aku, Mas. Darurat nih. Mereka ngomongin apa lagi tuh? Mana pria bermuka jutek itu? Tatapannya dalam banget lagi ke Talia. Kayak orang baru ditolak itu, gue tahu banget itu. Dulu waktu gue jelek begitu juga soalnya. Kemarin deketin Husna, sekarang deketin Talia nih. Harus gue kasih teguran nih. Aku yakin kamu gak bahagia dengan pernikahan kamu karena perjodohan. Lah, pakai kabur tuh pria bermuka jutek. Hah, harus ngelaporin ke kiblat nih. Kiblat. Kaki gue pencet ini. Dia bengkak. Jangan ketawa lu. Gue harus kasih tau kiblat nih. Aduh. Saya minta tolong pada kalian untuk tolong bagikan ini kepada para santri dan santriwati dan diisi untuk pendataan kesehatan. Lalu besok tolong dikumpulkan lagi ya. Baik Ustadz, saya permisi. Assalamualaikum. Saya juga permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Blat. Siaga satu, Blat. Siaga satu. Kenapa? Siaga satu apaan? Lu kalau denger ini, udah pasti hati lu termotek-motek, Blat. Lu denger apaan? Gue gak yakin sih bilangnya ke lu sih. Iya, apaan ini apaan sih? Enggak, lu siap nggak dengernya? Iya, saya siap. Jadi gue tadi ngeliat bini lu lagi ngobrol serius sama si dokter-dokter itu tuh. Kayaknya dokter itu demen dah sama bini lu. Kamu jangan bohongin saya, Ojan. Bohong itu dosa. Ini serius gue nih. Hah. Pokoknya lu gak boleh diem aja. Gue kemarin ngeliat dokter itu aja ngobrol sama kekasih hati gue si Husna. Terbakar hati gue. Tunggu, memangnya dokter ini sering bicara dengan Husna? Gue sih ngeliatnya sekali, cuman terbakarnya berkali-kali gue. Dan tadi gue ngeliat pas Talia ninggalin, mukanya dokter Arga itu sedih banget. Sedihnya kayak apa? Pokoknya mending lu tanya dah si Talianya tuh. Talia Ya. di mana? Di situ kayaknya tuh. Nggak tahu lagi ngapain. Udah gue duluan ya. Assalamualaikum. Talia, tunggu. Talia, boleh saya ngobrol sesuatu sama kamu? Kamu ngomong apa lagi? Talia, apapun yang kamu pikirin soal saya dan juga kiblat, itu semua nggak benar. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama kiblat. Saya mohon sama kamu jangan salah paham sama saya ya. Kalau kamu mau saya nggak salah paham, kenapa kamu nggak tinggal jawab pertanyaan saya sebelumnya aja? Kalian ngobrolin soal perasaan kalian berdua kan? Makanya kiblat nyari waktu untuk bicara sama saya. Kamu nggak bisa nyimpulin gitu aja, Talia.
Terus saya harus nyimpulin gimana, Husna? Intinya, ini bukan soal perasaan saya dan juga kiblat. Ada suatu masalah yang saya nggak bisa ngomongin soal ini ke kamu. Husna, gimana saya bisa percaya kalau kalian sama-sama nggak terbuka sama saya? Kalau kamu di posisi saya, apa kamu masih bisa percaya?